Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Eh, Di malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita setelah kita libur 2 pekan ya. Karena saya yang nggak bisa ngajar. Dan malam hari ini kita masuk di pembahasan atof dan taukid. Nanti jika ada sesuatu yang tidak jelas ketika dijelaskan, bisa ditanyakan langsung. Nah, nanti bisa dilihat di kitabnya ya. Ini scan-nya belum saya scan lagi karena eh, belum sempat. Ini scanan lama jadinya masih burem kayak yang dulu. Kita masuk di pembahasan bab atof. Saya besar. Kita masuk di pembahasan atof. Atof ini termasuk tawabi ya. Jadi i'rabnya ngikut. Nah, tetapi mudahnya atof ini dia punya huruf atof. Jadi apa yang terletak setelah huruf atof, i'rabnya mengikuti. Kita masuk atof atau al-atfu ya. Jadi huruf atof itu ada 10 jenis. Kalau di Al-Munir 1 hanya 8 disampaikan kalau tidak salah. Tambahannya nanti ada hatta, kemudian ada tambahannya cuma hatta seperti itu. Berarti 9 ya di Al-Munir 1. Nah, huruf atof yang pertama ada wa. Huruf atof wa. Contohnya ja'a Zaidun wa Aliyun. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Datang si Zaid dan Ali. Nah, waw ini huruf atof. Maka Aliyun berarti dia ma'tuf. Atof. Atof kemana? Atof ke belakangnya waw. Nah, dia atof ke Zaid. Makanya kenapa dia dibaca Aliyun? Karena dia atof ke yang rofa. Makanya dibaca rofa juga. Kalau dia atof ke nasob, maka ikutan nasob si atofnya. Begitupun ketika jer. Berikutnya setelah waw ada summa. Summa kita artikan kemudian. Contoh. Kharajal muallimu summal muta'allimun. Coretannya kurang. Kharajal muallim. Jadi guru itu keluar. Summal muta'allimun. Kemudian para pelajar. Nah, kalau kita irob, khorojanya fil madi, mu'alimnya fa'il rofa. Nah, sumanya huruf atof, muta'allimun, dia atof ke mu'allim. Nah, makanya kenapa dibaca mu'allimuna? Karena dia rofa. Ya. Tanda rofanya waw, karena dia jamak muzakkar salim. Nah, berikutnya ada fa. Fa juga artinya kemudian. Contoh, dakhalal ustadu fatullah. Masuk ustad. Fatulab kemudian para siswa. Kalau kita irob, dakholanya fil madi, ustadunya fa'il, rofa tanda rofanya doma. Fa'nya huruf atof, tulabu dia atof. Atof kemana? Atof ke ustad. Makanya dia dibaca tulab. Gitu. Nah itu contoh. Ini semua contoh yang rofa ya. Nah sekarang kita masuk ke contoh yang nasob.
Misalnya au ya, kita menggunakan hal tuhibbul ainaba awit tamron. Apakah kamu suka hal tuhibbu? Apakah kamu tuh menyukai inab? Inab tuh anggur, awit tamro atau tamer. Tamer itu kurma ya. Nah, jadi kalau kita irob hal ini huruf istifham mabni sukun dia. Tuhibbunya fil mudhari. Rofa tanda rofanya dhamma. Fa'ilnya dia domir mustatir anta di sini. Inabanya maf'ul bi, tanda nasabnya fathah ya. Aunya ini huruf atof. Tamro dia atof ke inab. Makanya dia dibaca tamro. Karena atof ke nasab, maka ikutan juga nasab atofnya. Berikutnya ada am. Am juga artinya atau. Contoh, hal takhtaru Fatimata au Zainabah. Ehm, harusnya bukan pakai hal. Pakainya hamzah istifham. Jadi perbedaan au dan am. Kalau am itu digunakan untuk yang diawali dengan hamzah istifham. Harusnya takhtaru Fatimata au Zainab. Apakah kamu tuh memilih Fatimah atau Zainab? Nah, maka hamzahnya ini namanya hamzah istifham. Mabni fathah. Takhtaru fil mudhari rofa, tanda rofanya domah. Fa'ilnya domir mustatir anta. Fatimahnya maf'ul bi, tanda nasabnya fathah. Harusnya pakai am ya, bukan au. Hal atakhtaru Fatimata am Zainab. Harusnya begitu. Karena di sini kan pakai am. Nah, amnya itu huruf atof mabni sukun. Zainabanya atof ke Fatimah. Makanya dia ikutan nasab. Berikutnya ada bal. Bal ini biasa diartikan bahkan. La yadhabu Zaidun ila Makkata bal aliyun. La yadhabu tidak pergi si Zaid ke Mekah. Bal aliyun. Melainkan si Ali. Nah, kalau kita irob, la-nya ini la nafi ya. Mabni sukun. Yadhabunya fil mudhari rofa. Tanda rofanya doma. Zaidun fa'il. Ila Makkata jar majrur. Nah, harusnya Makkata belum masuk ke sini. Sudah ya. Ini Al-Munir 2. Nah, Makkata dia jar. Tanda jarnya fathah ya. Karena isim ghairu munsharif. Balnya huruf atof. Aliyun atof ke Zaid. Makanya dia ikut nanti. Lakin ya. La yanamu Zaidun lakin Amr. Tidak tidur si Zaid. Melainkan si Amr yang tidur. Lanya la nafi yanamu fil mudhari rofa. Tanda rofanya doma. Zaidunnya fa'il. Lakinnya huruf atof mabni sukun. Amrunnya atof ke Zaid. Ya. Kemudian ada huruf atof la. Yadkhulul jannatal muslimuna la al kafiruna. Gitu. Yadkhulu fil mudhari rofa. Tanda rofanya domah. Sebentar. Ada chat nih. Iya, tadi saya terjemahkan bahkan. Bal tuh biasanya kita terjemahkan bahkan. Nah, ini dia mulai. Jadi kalau di kitab-kitab lain diartikan bal itu bahkan. Jadi bahkan itu maksudnya eh, kalau melainkan itu kan bermakna istidrok. Maksudnya eh, yang misalnya nih la yadhabu zain ila makata bal aliyun. Kalau kita maknai melainkan berarti Ali ini yang pergi ke Mekah gitu. Tapi kalau bal kita artikan bahkan, berarti Zaid dan Ali nggak pergi dua-duanya ke Mekah. Biasanya bal itu kita artikan bahkan. Allah alam kenapa Ustaz Jafar mengartikan melainkan. Yang melainkan itu kan harusnya lakin. Karena fungsinya lakin itu istidrok. Ya.
Nah, kalau bal saya lebih condong mengartikan bahkan. Kalau bahkan itu tidak bermakna istidrok ya, tetapi eh, apa namanya? Bal itu fungsinya untuk berpaling saja seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa bal itu bukan bahkan, kalau saya lebih condong diartikan bahkan. Cuman nggak tahu Ustaz Jafar kenapa mengartikan melainkan. Yang melainkan itu lebih cocok lakin. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Sepertinya ada yang. Tidak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, sudah terjawab ya, insya Allah untuk pertanyaan di chat. Jadi bal di sini artinya bahkan, ya, bukan melainkan. Kemudian ada la ya. Yadkhulul jannata al-muslimuna la al-kafiruna. Masuk surga ya, siapa? Al-muslimuna kaum muslim, la al-kafiruna. Tidak orang-orang kafir. Maka yadkhulu fil mudhari rofa, tanda rofanya dhamma, jannata maf'ul bi. Maf'ul bi dari kata yadkhul ya. Fa'ilnya al-muslimuna, tanda rofanya wawu karena jamak muzakkar salim. Lanya huruf atof, mabni sukun, al-kafiruna dia atof ke muslimun. Makanya tetap dibaca rofa juga. Hatta ini juga termasuk huruf atof. Contoh, akal samaka hatta roksaha. Akal saya makan ikan. Hatta hingga kepalanya. Roksaha. Kenapa roksaha? Harusnya roksahu. Karena domirnya kembali ke samak. Ikan kan muzakkar. Artinya roksahu. Nah, ini huruf atof ya. Jadi kalau kita hafalkan berarti wau summa fa au am bal lakin la hatta. Jadi wau summa fa au am bal lakin la hatta. Iya, berapa ini berarti? Wau summa 4 6 9 ya. Berarti bukan. Afwan Ustaz, amma Gimana? nggak masuk Ustaz? Gimana? Amma masuk enggak? Amma. Oh, enggak masuk. Di Nggak masuk. di kitab Al-Mumti fi Syarhi Al-Ajrumiyah dikatakan bukan amma itu bukan huruf athof. Meskipun di matannya itu dikatakan masuk amma. Tapi kata yang mensyarah jurumiyah tidak dimasukkan amma. Nah, yang mengatofkan itu waw di antara amma itu. Saya waktu ngajar Al-Mumti pas dapat materi itu dijelaskan begitu. Amma nggak masuk huruf atof. Huruf atofnya waw itu. Biasanya antara amma dengan jadi ammanya itu ada dua. Di tengahnya itu ada waw. Ada di kitab Al-Mumti penjelasan. Gitu. Jadi amma nggak masuk huruf atof. Baik Ustaz. Iya betul. Oh, cara baca ro'sa ada 3 wajah. Ada 3 bentuk. Bisa dibaca hatta ro'sahu. Bisa dibaca hatta ro'sihi. Bisa dibaca hatta ro'suhu ma'kulun. Untuk ini ya. Hatta. Maksudnya ro's. Maksudnya gini. Hatta ini dijelaskan nanti di bawah. Hatta ini bisa jadi huruf atof. Bisa jadi huruf jar. Kalau kita baca hatta ro'. Sebentar, saya hapus dulu ya. Biar. Jadi maksudnya begini. Akal tuh samakah hatta ro'sahu itu bacaan pertama. Bacaan kedua, akal tuh samakah hatta ro'siha. Misalnya ya, kita ambil di sini.
Kalau kita baca hatta roksa, berarti hatta ini huruf ataf. Tapi kalau kita baca hatta roksi, berarti hatta ini huruf jar. Bisa juga dibaca akal tusamaka hatta roksu. Tapi ditakdirkan. Jadi roksu di situ dijadikan mubtada. Khobarnya makulun. Ditakdirkan ada. Hatta roksuhu makulun. Tapi kan itu terserah kita. Nah gampangnya kita pengen apa? Yang mudah aja begini gitu. Kita baca aja huruf ataf. Seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh i'rabnya. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Nah, Aliyun dia maktuf. Jadi kalau tawabi itu begini. Kalau naat ada man'ut gitu. Kalau atof ada maksudnya maktuf, ada maktuf alaih. Maktuf alaih itu yang diatofin. Jadi nama lainnya misalnya begini. Contoh ya. Misalnya kita bilang Aliyun ini dia maktuf gitu. Maktuf kemana? Maktuf ke Zaid. Berarti Zaid ini namanya maktuf alaih. Itu nama ini ya tambah. Tapi kalau kita nggak sebut itu juga nggak masalah. Kan i'rabnya satu-satu. Jadi ja'atu fil madi, Zaid itu fa'il rofa, tanda rofanya dhammah. Wawunya huruf kafah. Aliyun dia maktuf. Maktuf kemana? Ala Zaidin, ke Zaid. Kemudian di sini marfuun, ini ainnya kurang ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufradi. Nah, ini cara i'rabnya. Intinya kalau ada huruf athof berarti setelah huruf athof itu maktuf atau dia athof. Athof kemana? Mesti athof ke belakang. Nah, cara cari tahu ini athofnya kemana gitu. Cari yang mirip dengan bahasan gitu. Kalau orang ya sama-sama orang gitu. Kalau buah sama-sama buah misalnya gitu. Nah, kemudian di sini ada catatan faedah ya. Nah, kata wawu itu bisa berfaedah tertib. Tertib itu maksudnya berurut. Sebelum wawu lebih duluan daripada setelah wawu gitu. Itu namanya tertib. Tapi terkadang nggak tertib. Bisa jadi setelah wawu itu datang duluan gitu. Daripada yang sebelum wawu. Dan bisa juga bermakna bersamaan. Misalnya dalam Al-Quran gitu ya. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim nubuwata wal kitab. Misalnya begitu. Nah, apa contoh yang kemudian tertib? Misalnya ini walaqad arsalna dan sungguh kami telah mengutus Nuh, Ibrahim. Nah, kan Nabi Nuh duluan, baru kemudian Nabi Ibrahim. Nah, ini berarti bermana tertib maksudnya. Nuh dulu, baru kemudian Ibrahim. Ada yang tidak berfaedah tertib, misalnya kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablikallahu al-azizul hakim. Nah, ini kan ada wawu huruf ataf. Nah, kata Allah, kadzalik seperti itu juga yuhi telah mewahyukan ilaika kepadamu gitu. Wa ilal ladzina min qablika dan orang-orang yang sebelummu gitu. Nah, yang duluan diwahyukan itu kan orang-orang sebelumnya gitu. Baru kemudian kepada nabi gitu. Nah, tetapi yang disebutkan duluan ilaika, baru kemudian ilal ladzina min qabl. Berarti ini berfaedah tidak tertib gitu. Nah, kemudian
bisa jadi juga berfaedahnya bersamaan. Contohnya misalnya fa'anjainahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Fa'anjainahu, lalu kami menyelamatkan dia. Dia siapa? Maksudnya Nabi Nuh gitu. Wa ashabas safinah, dan penumpang kapal. Nah, ini kan bersamaan. Jadi Nabi Nuh itu diselamatkan bersamaan dengan para penumpang kapal karena mereka satu kapal gitu. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan itu ya ayatan lil alamin. Nah, jadi eh, waw itu bisa berfaedah tertib, bisa berfaedah tidak tertib, bisa berfaedah bersamaan. Nah, jadi makanya kenapa dalam fikih itu banyak istilah gitu ya. Kata guru kami, salah satu penyebabnya karena perbedaan dalam memahami eh, waw itu gitu. Ada yang memahaminya tertib, akhirnya hukumnya berbeda dengan yang memahaminya tidak tertib gitu. Nah, kata guru kami begitu. Jadi eh, perbedaan hukum itu juga tergantung terhadap pemahaman bahasa Arabnya seperti itu. Ya, dalam soal fikih itu kan apa namanya, banyak sekali terjadi perbedaan pendapat. Di antaranya itu karena tadi gara-gara huruf waw itu misalnya. Nah, jadi waw itu tidak berfaedah tertib, juga bisa bersamaan. Nah, kalau fa itu pasti tertib dia. Faedahnya tertib berurutan. Sebelum sebelumnya fa pasti duluan daripada setelah fa. Nah, hanya saja kalau fa ini bermakna tanpa jeda gitu. Jadi setelah apa namanya? Setelah yang sebelum fa melakukan langsung datang berikutnya. Contoh misalnya begini. Kita ambil contoh yang tadi. Nah, misalnya di sini gitu. Kita ambil contoh di sini. Nah, kalau summa itu ada jeda ya. Tertib maksudnya kharajal muallim. Guru keluar, memang guru duluan yang keluar. Setelah guru keluar, baru para murid itu yang keluar. Tapi ada jeda, gurunya keluar dulu, setelah beberapa waktu, baru kemudian murid-muridnya keluar. Tapi kalau fa, dia tanpa jeda. Jadi misalnya, dakhalal ustadz, ustadznya masuk. Ustadz masuk, langsung para siswa juga masuk. Jadi nggak ada jeda seperti itu. Nah, ini fungsinya fa dan summa. Ini yang ditanyakan tadi ya. Jadi hatta itu bisa kemudian berupa huruf jar atau dia juga bisa huruf atau ya. Contoh, akal tuh sama kata hatta roksaha. Oh, ini sama kata ya. Kalau tadi sama, kalau sama kata domirnya betul ya. Karena domir ha ini menunjukkan ke muannas. Bisa dibaca hatta roksi ya. Ini dibaca roksi. Nah, kalau hatta rosa berarti hatanya huruf atof. Kalau hatta roksi berarti hatanya huruf jar. Kita anggap dia huruf. Kemudian catatan terakhir, i'rab dari atof itu mengikuti ma'tufnya, ma'tuf alaih. Dalam rofa, nasab, jar, maupun kemudian jazm. Berarti nanti fi'il bisa diatofkan ke fi'il juga. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Mungkin ada yang kurang jelas penjelasannya bisa dikomentar. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ya. Iya, fa itu tidak ada selah waktu. Kalau summa ada selah waktu. Ini kameranya. Baik, kita coba ya. Nah, nomor 1 kita sama-sama. Nah, gimana kira-kira bacanya? Laisa darsu. Laisa darsu. Laisa darsu. So'ban. Sokban. Bal Bal sahlan. sahlan. Kemudian nomor 2. Maksudnya laisa darsu sokban bal sahlan ya. Jadi pelajaran itu tidak sulit, bahkan mudah. Atau kalau ngikutin Ustaz Jafar berarti kita terjemahkan melainkan. Jadi pelajaran itu tidak susah gitu, melainkan mudah. Kalau nomor 2, unakisul muta'allima Muta'allimah. La la mujadila. La la al mujadila. mujadila. Jadi saya itu katanya unakisu, saya itu berdiskusi dengan muta'allim, dengan guru. La al mujadil, bukan dengan pendebat. Nah, nomor 3, La tabda'u. la tabda. La-nya Tabda. la nahyi. Nahi. La tabda yaumaka. Jangan kamu awali hari kamu. Bin nukroni syukri. Dengan tidak bersyukur. Lakin irfan. Melainkan dengan bersyukur. Nomor 4. Uhibbu. Saya menyukai. Sodiko. As-sodiko. Ya. La alka. Kaziba. Alka. Gitu. Nomor 5, istain. Dilamar ya. Istain billahi la ala abadi. Abdi. Jadi minta tolonglah kepada Allah bukan kepada hamba. Nah ini ya. Jadi kalau kita i'rab yang contoh yang pertama misalnya laisa darsu so'ban bal sahlan gitu. Laisa ini termasuk fiil nasih. Dia butuh isim laisa, butuh khobar laisa. Nah, adarsu ini isim laisa. So'bannya adalah khobar laisa. Balnya huruf atof, sahlan dia atof atau ma'tuf. Ma'tuf ke so'ban. Nah, nomor 2 kalau kita i'rab unakisu ini fil mudhari. Rofa, tanda rofanya dia dhammah.
Fa'ilnya domir mustatir ana. Dari mana kita tahu dia ana? Awalannya fi'il mudhari'nya hamzah. Hamzah ini untuk ana. Nah, al-muta'alim ini maf'ulun bih. Lanya huruf athof, al-mujadil, dia ma'tuf ke muta'alim. Nomor 3, kalau kita i'rab, la tabda. La-nya huruf la nahi ya, mabni sukun. Tabda, fil mudhari jazm, tanda jazmnya dia sukun. Fa'ilnya domir mustatir anta. Yaumanya zorof, sekaligus mudhaf. Kaknya domir muttasil, mabni fathah, fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. B-nya ini huruf jar. Nukron ini majrur biharfi jarbi, sekaligus dia mudhaf. Nah, asyukri mudhaf ilaih. Lakin huruf athof, irfani, ini dia ma'tuf ke nukronnya, hi-nya sama. Ini domir mutasil, mabni kasrah, fi mahalli jarrin mudhaf. Nomor 4, kalau kita Bukan i'rab, Ustaz, artinya apa nih Ustaz? jangan kamu mulai yaumaka hari kamu. Binukroni sukri ini artinya dengan tidak bersyukur. Lakin melainkan irfani. Maksudnya dengan bersyukur. Melainkan dengan bersyukur. Terjemahannya begitu. Kurang Ustaz. Nomor 4, apa? Uhibbu fil mudhari rofa, tanda rofanya domah. Fa'ilnya domir mustatir ana. As-sadiqo maf'ulun bi, lanya huruf athof. Al-kadziba dia ma'tuf ke sadiq. Ikutan nasab. Istain fil amr, mabni sukun. Fa'ilnya domir mustatir anta. Billahi jar majrur. Lanya huruf athof. Al-abdi ma'tuf ke lafaz Allah. Kalau kita i'rab begitu. Nah, ini taukid pembahasannya panjang ya. Saya sudah siapkan slide PowerPoint untuk taukidnya karena ada tambahan yang harus saya sampaikan di pembahasan taukid. Nah, ini nanti kita bahas besok malam saja. Insya Allah taukidnya ini. Karena ada bahasan yang belum disampaikan di sini sama Ustaz Jafar. Jadi saya buatkan PPT-nya. Sudah jadi, alhamdulillah, PowerPoint-nya. Nah, nanti saya sampaikan besok malam. Bentar. Nah, i'rab nomor 4 ya. Tuhibbu fil mudhari rofa, tanda rofanya dhammah. Fa'ilnya domir mustatir ana. As-sadiqo maf'ul bi. Nasab, tanda nasabnya fathah. Lanya ini huruf athof, al-kaziba, dia ma'tuf ke sodik. Makanya ikutan nasab ya. Tanda nasabnya fathah. Nah, sekarang karena taukidnya kita bahas besok, kita bahas ini insya Allah. Kita cari jawabannya sama-sama. Kita terjemahkan dulu sama-sama. Ta'kulu di sebelah garis dulu ya. Ta'kulu artinya apa?
Makan. Dia, Makan. kamu makan. Iya. Ta'kulu makan. Makan. Nanti bisa kamu, bisa dia. Harun, nama orang ya. Orang. Nahifun apa nahifun? Ramping. Lamping, kurus. Nahifun. Atulabu, Murid-murid. murid-murid. Al-kitor, Pesawat. kitorun, Kereta. 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 Abuhu, Ayahnya. ayahnya. Al-insan, Manusia. 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 Indonesia ya, nama negara. Ar-Rasul, Rasul. Utusan. utusan. Ajib, Luar biasa. ajib itu jawab tuh. Jawab. Jawablah. Oke. Kita cari sama-sama. Nanti saya kasih nomor ya. Nomor 1. Dakhalal ustadu ilal fasli. Summa Kumat tulabu. Tulabu. Atulabu. Matulabu. Atusafiru bil hafilati. Apakah kamu safar dengan bus? Awil. Awil kitori. Awil kitor. Ini 2 ya. Nomor 3. A'anta qadimun di Malaysia. Apakah kamu tuh datang dari Malaysia? Am Indonesia. Indonesia. 4. Zaidun jamilun. Zaid itu ganteng. Lakin Nahifun. 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 Qala Fir'aunu waqta sakaratihi. Fir'aun berkata di waktu sekaratnya. Amantu birabbi Musa. Aku beriman birabbi Musa dengan Tuhannya Musa wa Harun. Harun. Ya talibu ikra, wahai murid, ikra, bacalah. Fa anil as'ilati, pertanyaannya. Wajib. Fa'ajib. Laisa Ibnu Umar Amirul Mukminin. Jadi Ibnu Umar itu bukan Amirul Mukminin, bal Abuhu. 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 Nomor berapa tadi? 7 ya. 8. Yajibu alaina an nuti Allah. Wajib atas kita itu menaati Allah. War Rasul. War rasulah. Wa ma khalaqtul jinna Wal insan. wal insa. Tashrabu Fatimatu al-haliba. Fatimah minum susu. Wa Takulu. wa ta'kulu di atas. Wa ta'kulul fakihata. Dan dia makan buah. Berarti lafaz ta'kulu dia ataf kemana? Tashrabu. Tasrabu. Jadi kalau isim ataf ke isim, kalau fiil dia ataf ke fiil. Nah, kenapa dibaca ta'kulu? Karena dia ataf ke tasrab yang rofa. Kalau misalnya kita kasih lan tasroba, maka dibaca wa ta'kula. Karena dia ataf ke nasab, makanya ikutan nasab. Tapi kalau dibaca ta'kulu, karena dia ataf ke tasrobu yang rofa, makanya dia ikutan rofa. Kalau dia ataf ke yang jazm, ikutan jazm. Nah itu ya. Jadi untuk fiil, ataf ke fiil. Kalau isim, dia ataf ke isim.
Nah, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 140. Untuk taukid nanti kita bahas besok malam. Nah, beberapa izin di grup nggak bisa masuk. Yang saya masukkan di PowerPoint itu misalnya ini, bahasan taukid. Misalnya lafaz nafsun dan ainun. Apakah dia bisa digunakan untuk mentaukidkan yang jamak? Misalnya begitu. Apakah dia bisa digunakan untuk mentaukidkan yang musanna ya? Seperti itu misalnya. Jadi apakah bisa digunakan mentaukidkan yang mufrad, musanna dan jamak? Karena tidak semuanya bisa digunakan untuk mentaukidkan yang musanna misalnya seperti itu. Ada yang khusus untuk musanna, tidak bisa digunakan untuk mentaukidkan yang mufrad ataupun jamak misalnya begitu. Nah, rinciannya saya hanya nambahin sedikit sebenarnya. Di sini sebenarnya sudah lengkap, cuman saya nambahin sedikit. Nah, nanti ini kita bahas di nanti besok malam. Ini pembahasannya panjang. Tanya Ustaz, Iya, silakan. yang terakhir tadi, yang soal Iya, ya. Kalau tasrobunya tadi ada lan, jadi lan tasroba. Kemudian yang takula ini nanti ditambahin lan juga apa langsung takula gitu? langsung takula. Tapi Oh, maknanya di situ ada ditakdirkan lan juga di situ. Gitu. jadi tidak perlu ditambahin lan Enggak. juga. Tidak ditambahi lan, tapi maknanya seperti ada lan di situ. Ya, jazak. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya di malam hari ini. Insya Allah kita ketemu kembali besok ya, di pembahasan tauhid. Berarti nanti eh, untuk pembahasan badal di pekan depannya lagi. Rencana saya itu mau dirapel gitu. Jadi selesai badal nanti kita evaluasi ujian di 2B. Tapi ternyata waktu nggak bisa. Tapi nanti insya Allah nanti kita rembuk sama-sama apakah nanti puasa tetap jalan belajar kita atau misalnya mau dicukupkan dulu gitu. Nanti kita sepakati sama-sama. Mungkin besok malam ya. Semoga yang lain bisa hadir besok malam. Biasanya yang hadir sampai 17 atau 19. Itu dulu untuk malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Saya, Ustaz ilmunya. iya, saya tutup ini.